Sahabat Salam Kaverim semua, Prokim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Yitro bersama saya Talmid Andre Widodo, murid dari Sifat Sufu, bersama Kaverim semua ya dari Keilat Elroy, teman-teman Ori Indonesia, dan semua Kaverim yang ada. Sebelum kita memulai diskusi atau siur atau Parasat Yitro ini, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita memulai belajar parasa. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kitsanu bemisota fetzifanu la'asok b'divrei Torah. Yang artinya diberkatilah engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahmu, dan yang telah memerintahkan kami untuk fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam nama Masiah Yesua kita sama-sama katakan amin. Untuk parasat Yitro, saya berikan judul yaitu Torat Hamasiah, yaitu Torahnya Mesias. Ya, ini saya ambil latar belakangnya adalah dari the real Mount Sinai atau Gunung Sinai yang sebenarnya yang ada di daerah Saudi Arabia sekarang, ya di daerah Midian. Kalau Kaverim perhatikan gambarnya, puncak Gunung Sinai ini batunya berwarna lebih gelap dibanding batu-batu yang ada di bawahnya. Mengapa? Karena saat Hashem turun ya di Gunung Sinai ini, batu-batu ini terbakar ya, mengalami proses pembakaran sehingga warnanya lebih gelap. Tapi dalamnya warnanya putih, tetap putih ya. Itu nanti kita bisa lihat, nanti saya akan bagikan dalam YouTube ya tentang batu yang warnanya beda ini. Ini puncak Gunung Sinai di saat Moshe Rebenu naik ke atas untuk membawa Torah. Jadi untuk Parasat Yitro, saya akan memberikan judul Torat Hamasiah. Materi Parasat Yitro diambil dari Sefer Shemot 18 ayat 1 sampai 20 ayat 23. Atau dalam Alkitab LAI mungkin ayat 26. Haftaranya terbagi menjadi dua antara Askenazim dan Sephardim. Sama-sama diambil dari Sefer Yeshayahu, tapi beda ayatnya. Kalau yang Sephardim diambil dari pasal 6 ayat 1 sampai 13, dan Brit Hadasnya diambil Roma 2, 17, 29, 7 ayat 7 sampai 12, 13, 8 sampai 10. Sebelum kita lanjut ya ke materi pembahasan Parasat Yitro, saya mau mengulang lagi apa yang sudah kita bahas minggu lalu, dari Sabat yang lalu, di dalam Parasat Besalah. Di dalam Parasat Besalah minggu yang lalu, kita sudah mengkonfirmasikan ya bahwa Torah itu hanya bisa diterima oleh mereka yang sudah menerima roti surga, roti surgawi, yaitu yang sudah menerima mana. Seperti saya kutip dari buku The World of Ger oleh Rabbi Chaim Klovern. Ini adalah seorang rabi ortodoks, bukan rabi mesianik. Beliau mengatakan, ya, di dalam Sinai Experience, pengalaman di Gunung Sinai, bahwa ini yang saya highlight warna kuning ya. 46 hari setelah meninggalkan Mesir, Musa dan anak-anak Israel bersama dengan Gentiles, ya, mixed multitude, yang mencari perlindungan di antara orang-orang Yahudi, tiba di kaki Gunung Sinai. The people's body had been purified by eating manna. Pada saat mereka tiba di Gunung Sinai, tubuh fisikal mereka semua itu sudah dipurifikasikan, sudah menjadi tahor, gara-gara makan roti mana. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa hanya melalui roti surga, hanya melalui Yeshua, ya, kita itu bisa dibuat menjadi tahir. Jadi ini semua adalah karena kasih karunia, bukan karena kehebatan kita melakukan Torah. Ini Torah mereka belum terima.
Tapi mereka mengalami yang namanya mujizat kesembuhan, ya. Mereka dipurifikasikan lagi, dikuduskan lagi, ya, menjadi kudus melalui roti mana dan minum air dari sumur Miriam. The lame could walk straight, yang lumpuh dapat berjalan, the blind could see, yang buta dapat melihat. Semua kelemahan-kelemahan fisik itu disembuhkan. Dan yang paling penting adalah akibat makan roti mana ini, roti surga ini, karena menerima iman, menerima Yesua dengan iman, semua zuhama itu adalah spiritual fit, kecacatan rohani, ya, gara-gara dosa di Taman Eden, yang ada di diri setiap orang, di diri setiap manusia, karena dosa di Taman Eden, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, itu stop, berhenti. Karena apa? Karena makan roti mana. Yang luar biasanya, Kak Ferin, penjelasan ini dijelaskan oleh seorang rabi ortodoks, bukan rabi mesianik. Ya, tapi kita sebagai praktisi mesianik Judaisme, kita mengerti esensi siapa itu roti mana yang dimaksud. Dan pada saat mereka makan roti mana, di sini lanjut ya, the people were raised above the grasp of death. Seluruh bangsa itu, mau Yahudi maupun non-Yahudi, itu naik level di atas, melewati kematian. Artinya, mereka tidak ada lagi dikuasai oleh kematian. Artinya, kondisi Taman Eden itu dipulihkan kembali melalui roti mana, melalui Yesua. Baru mereka bisa menerima Torah. Oke, ini blueprint-nya, ya, bahwa kita ingin menerima Torah, kita harus experience, kita harus mengalami dulu roti mana. Kita harus mengalami dulu Masiah Yesua, karena dialah the real bread of heaven. Ini sejajar, setara dengan penjelasan dari Mechilta, bahwa Torah itu hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah menerima mana. Nah, begitu mereka berada di kaki Gunung Sinai, tubuh mereka sudah dipulihkan, mereka berada di atas garis kematian, ya, mereka kembali ke Taman Eden, baru Musa menetapkan, "Behold the blood of the covenant." Inilah darah perjanjian. Ya, jadi ini kita berbicara bahwa sebelum Torah diberikan harus ada perjanjian dulu, harus ada brit. Ya, nah inilah blueprint di dalam Torah, ya, yang kemudian juga menjadi fondasi dari perjanjian baru Brit Hadasah, bahwa kematian Yesua melalui darahnya itu adalah untuk mensahkan, melegalkan proses perjanjian menjadi sah. Perjanjian masih tetap Torah isinya. Kalau di dalam blueprint-nya, the blood of the covenant yang melalui darah binatang, sedangkan melalui Brit Hadasah, ya, the blood of the covenant, darah perjanjian itu disahkan, di stem melalui darah Masiah itu sendiri. Ya. Mengapa blueprint-nya melalui darah binatang? Untuk melenyapkan karakter kebinatangan di dalam diri setiap manusia. Nafsu-nafsu binatang di dalam diri manusia itu dikorbankan, dihapuskan, sehingga kita bisa berada di atas garis kematian. Itu esensi dari menerima Torah. Nah, itu recap kesimpulan dari Parashat Besalah. Ya, mereka sudah makan roti mana,
Mereka sudah disembuhkan, dunia menjadi sempurna kembali seperti di Taman Eden. Sekarang mereka mau menerima Torah. Dimulai dengan parasat Yitro, Sefer Shemot 18 ayat 1. Di situ dikatakan, Vaishma Yitro Kohen Midian. Yitro, Imam Midian, ya, mertuanya Musa, ya. Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, kok parasah tentang pemberian Torah, tapi dinamakan dengan nama seorang Gentile, Yitro? Kenapa para rabi tidak memberikan judul parasahnya ini, misalnya Har Sinai atau Gunung Sinai, atau judul parasahnya diberikan nama eh, Aseret Hadivrot, 10 firman, atau diberikan judul parasahnya eh, apa misalnya Torat Hashem misalnya. Tapi mengapa para rabi memberikan judul parasa ini seorang nama Gentile? Itu yang mesti kita tanyakan. Kok lucu ya? Parasanya ini isinya adalah tentang Torah, fondasi dari segala penciptaan, tapi kok nama Gentile, Imam Midian lagi, bukan imam seorang Yahudi, ini imam bangsa Midian. Nah, Rashi menjelaskan begini, di Sefer Shemot 18 ayat 1, di situ Vaishma Yitro. Yitro mendengar. Mendengar apa Yitro? Rashi menjelaskan begini. Apa yang Yitro dengar? Yitro mendengar tentang, wah, Laut Merah terbelah. Bangsa Israel selamat. Perang dengan melawan Amalek. Bangsa Israel selamat. Amalek ini keturunan Esaf. Esaf itu adalah anti-Israel. Dia benci dengan Israel. Dia ingin melenyapkan Israel. Jadi Amalek itu adalah lambang dari antisemit. Ini berita yang Yitro dengar. Mengapa parasanya diberikan nama Yitro? Apa esensinya? Apa yang penting dari Yitro yang bisa kita pelajari? Kembali lagi dari Rashi menjelaskan. Ada apa sih dengan Yitro? Yitro itu punya 7 nama. Namanya adalah Reuel, Yeter, Yitro, Hovav, atau dalam bahasa Indonesia, di Alkitab bahasa Indonesia disebut Hobab, Hever, Keni, dan Putiel. Yitro disebut Yeter karena berasal dari akar katanya yiter, artinya menambahkan. Mengapa? Karena dia menambahkan atau melalui Yitro ditambahkan satu hal di dalam Torah, yaitu di cross reference-nya di ayat 21, 18-21 nanti kita bahas. Nah, yang biru ini yang penting dijelaskan oleh Rashi. Yitro, so was he called because, namanya disebut Yitro karena when he became proselyte and fulfilled the divine precepts, one more letter was added to his name. Jadi Rashi menjelaskan, namanya disebut Yitro karena begitu dia menjadi proselyte, ada satu huruf ditambahkan ke namanya dari Yiter, yaitu huruf Vav, menjadi Yitro. Itu penjelasan Rashi, mengapa namanya dari Yiter menjadi Yitro. Kemudian alasan-alasan lainnya tentang namanya disebut Hovav. Karena apa? Dia hibev, artinya mencintai Torah. Ya, dan seterusnya. Ya, namanya disebut Reuel, dan seterusnya. Rashi menjelaskan hal ini.
Tapi satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah, kenapa namanya disebut Yitro? Karena dia itu proselyte. Nah, perlu kita definisikan apa proselyte yang dimaksud di sini. Apakah Yitro menjadi Yahudi, sehingga nama parasanya menjadi parasa Yitro? Nanti kita tarik garis kesimpulannya. Baal Haturi menjelaskan begini, gematria dari nama Yitro itu adalah 616. Dan ini equal atau sama dengan kalimat ya Komer Haya La Avoda Zara. Artinya, nama Yitro itu artinya sesuai gematria 616 adalah dia dulu adalah bekas seorang imam penyembah berhala, menyembah banyak dewa-dewi. Uniknya, kalimat Komer Haya La Avoda Zara itu juga sama gematrianya untuk kata Hatorah. Jadi, di satu sisi kita menilai bahwa, wah, dia ini adalah the worst of the worst-nya. Tapi di satu sisi, wah, dia adalah the Torah yang paling tinggi. Kalau kita melihat pola ini, kita bisa mengerti esensi artinya dari the return of the kosher pig. Bahwa ada suatu sistem yang berlaku begini di dalam Judaisme bahwa justru di dalam kegelapan yang paling gelap itu ada terang yang paling cemerlang sebenarnya. Saya ulangin lagi, ini suatu prinsip di dalam Judaisme yang mengajarkan bahwa justru saat di dalam kegelapan yang paling gelap, di dalam kemalangan yang paling parah, justru ada terang yang paling terang. Sama seperti Yitro, dia adalah imam dari semua penyembahan berhala, tapi namanya itu adalah juga sama ekivalen untuk kata Hatorah. Dengan kata lain, Baal Haturi menjelaskan begini, awalnya dia itu adalah seorang imam penyembah berhala, tapi kemudian dia convert dan menerima Torah. Dia adalah seorang Baal Tesufah. Ya. Nah, konsep Baal Tesufah ini yang perlu kita cari penjelasannya. Apa itu Baal Tesufah? Apakah hanya berlaku hanya untuk Gentiles? Atau juga berlaku untuk orang Yahudi juga? Apakah orang Yahudi perlu Baal Tesufah juga? Rabbi Zvi Hirsch mengatakan, semua orang, siapa saja yang convert kepada Hashem, atau Tesufah, atau proselyte, atau menyunatkan hatinya, melenyapkan kedegilan dari hatinya, seperti Yitro, itu adalah sama dengan menambah kesempurnaan dari Torah. Rabbi Zvi Hirsch. Itu sebabnya nama parasahnya disebut parasat Yitro. Torah menjadi komplit dengan adanya seorang non-Yahudi yang melakukan sunat hati, yang melakukan proselyte, yang convert ke Hashem. Di sini saya membedakan antara convert ke Hashem dengan convert ke Judaisme. Ada perbedaan yang signifikan. Ya. Convert ke Hashem, convert ke Judaisme ada perbedaan yang signifikan. Nanti kita cari penjelasan yang lebih detail lagi. Saya kutip penjelasan dari Zohar Parasat Yitro. Ya. Ketika saya mengutip Zohar, bukan berarti kita belajar Kabbalah, enggak. Ini adalah hanya introduction of the introduction of the introduction dari Kabbalah. Kita belum belajar Kabbalah. Ini hanya baru surface level. Di dalam Zohar dijelaskan begini. Rabbi Elazar memulai diskusi, Rabbi Elazar itu adalah anak dari Rabbi Shimon Bar Yochai, memulai diskusinya Parasat Yitro dengan mengutip Mazmur 67 ayat 3 yang mengatakan, let the people, semua orang, siapa saja,
bukan hanya Yahudi saja, bukan hanya non-Yahudi saja, tapi semua orang. Let the people praise you. Biar semua orang menyembahmu, Elohim. Biar semua orang mengucapkan syukur kepadamu. The hour when the other nations yielded came and they acknowledged God. Saat semua bangsa-bangsa datang dan mengakui Hashem adalah Elohim. Saat mereka mengakui bahwa dia adalah Hashem, kemuliaannya Hashem itu menjadi komplit di bawah dan juga di atas. Ya. Jadi apa yang terjadi di bawah itu adalah cerminan dari apa yang terjadi di atas. Jadi antara Hashamayim dan Haaretz itu interconnected, saling berhubungan. Itu esensi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yeshua. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menghubungkan langit dengan surga, itu adalah kita. Itu adalah Masiah. Itu adalah sulam, tangga itu. Kita adalah penghubung. Sehingga saya teringat akan kutipan The Rebbe, yaitu Rebbe Sneerson dari Chabad yang mengatakan begini. Kita tidak bermimpi untuk masuk surga, tapi tugas kita adalah justru membawa surga itu down to earth. Membawa surga itu datang ke bumi. Apa yang dijelaskan oleh Rebbe Sneerson itu adalah tidak lain, hanya pengulangan yang sudah diajarkan oleh Rabi kita 2000 tahun yang lalu, Rabi Yeshua dari Natsaret, yang mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Itu esensi dari agama Yahudi sebenarnya. Menciptakan bumi yang sudah rusak ini akibat dosa, kembali ke kondisi di Taman Eden. Itu tugas semua orang. Bukan hanya Yahudi, tapi semua orang. Makanya Rabi Eleazar mengutip Mazmur 67 ayat 3. Biar semua orang memujimu, biar semua orang mengucapkan syukur kepadamu. Jadi ketika ada bangsa-bangsa non-Yahudi datang, acknowledge Hashem, mengakui Hashem, menyembah Hashem, itu membuat Hashem itu menjadi komplit di surga dan juga di bumi. Ya, berbeda dengan Firaun. Ketika Firaun didatangi oleh Musa, Musa bilang, Hashem berkata begini, 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 begini. Firaun menjawab, saya nggak kenal siapa itu Hashem. Sehingga akhirnya kita tahu semua akhir jalan cerita dari Firaun seperti apa. Nah, Rabbi Elazar menjelaskan, Yitro, the great and supreme priest, appointed ruler over the whole pagan world. Yitro itu adalah imam hebat, imam tinggi dari semua dunia penyembahan berhala. Dari semua sistem penyembahan berhala di dunia ini, yang paling tinggi itu Yitro. Ternyata Yitro itu datang dan mengakui Hashem dengan berkata, sekarang saya tahu Elohim yang hebat, yang supreme dari semua dewa-dewa. Dengan pengakuan statement dari Yitro ini, ya, maka Hashem itu ditinggikan di dalam kemuliaannya di surga dan juga di bumi. Dan setelah itu, karena Hashem dimuliakan, ditinggikan oleh pengakuannya Yitro, seorang jental penyembah berhala, yang Tesufa, menjadi Baal Tesufa. Itu sebabnya Hashem bisa memberikan Torah dalam hal yang komplit ke dunia ini. Itu penjelasan Zohar. Selanjutnya dari Berachamim Lechaim, ya, di situ dijelaskan the fact is, faktanya adalah nama parasahnya sekarang itu disebut parasat Yitro, ya, adalah karena ini menjelaskan tentang pemberiannya Torah. Seperti dikutip dalam Zohar, ya, ketika seorang penyembah berhala yang paling parah, yang paling rusak seperti Yitro bisa mengakui bahwa Hashem itu adalah Elohim,
Artinya, Hashem itu ditinggikan di surga maupun di bumi, baru Hashem bisa memberikan Torah ke dunia ini. Brachamim Lechai menjelaskan, itu sebabnya nama parasanya saat pemberian Torah disebut dengan atau diberikan judul dengan nama Parasat Yitro. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa belajar. Maksudnya begini, this show us hal ini, kenapa parasa tentang pemberian Torah diberikan nama Parasat Yitro, ini menunjukkan kepada kita, orang-orang Yahudi, ya, bagaimana orang-orang Yahudi itu dapat belajar dari Gentiles nation. Orang-orang Yahudi itu dapat belajar dari Goyim. Being chosen does not necessarily imply being better. Menjadi bangsa yang terpilih seperti bangsa Yahudi itu bukan berarti adalah sebuah bangsa yang lebih baik dari bangsa Goyim, bukan. Rather, tetapi sebaliknya, setiap bangsa mempunyai peranannya masing-masing. Its special part in the play called reality. Setiap bangsa itu mempunyai peranan spesial di dalam sistem yang namanya realitas, yang diciptakan oleh Hashem itu sendiri. Jadi Hashem itu menciptakan bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Jepang, bangsa Cina, itu mereka punya role-nya sendiri, ya. Bukan berarti bahwa bangsa Israel itu udah menerima Torah menjadi lebih baik, bukan. Setiap bangsa punya roles-nya masing-masing, punya peranannya masing-masing. Perhatikan juga, ya, hubungan antara nama Yitro yang disusun dengan huruf Yud, Taf, Resh, dan Vav, dan juga nama seorang yang convert yang lain, yaitu Ruth, yang dieja dengan huruf Resh, Vav, dan Taf. Yang selalu dibaca, jalan cerita Ruth ini selalu dibaca pada saat pemberian Torah, pada saat Hari Raya Shavuot, yaitu Hari Raya Pemberian Torah, atau yang disebut dalam bahasa Indonesia Pentakosta. Pemberian Torah, Hari Raya Shavuot, kita baca kitab Ruth, menceritakan seorang Goy yang convert. Parasha pemberian Torah diberikan nama seorang Goy yang namanya Yitro, yang convert. Artinya, di sini jelaskan, kita semua ini adalah convert, mau Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua ini adalah seorang Baal Tesufa. Itu sebabnya Paulus atau Rabi Shaul di dalam Perjanjian Baru mengatakan, mau Yahudi, mau non-Yahudi itu nggak penting. Yang penting adalah kita harus mentaati semua mitzvotnya Hashem. Because we are all convert in a sense. Kita semua adalah Baal Tesufa. Kita semua adalah ger. Dalam arti, pada saat pemberian Torah di Gunung Sinai, ini kok ada yang nyoret-nyoret. Dalam arti, pada saat Torah diberikan di Gunung Sinai, our spiritual DNA was forever changed by the letter Aleph in the word Anochi. Artinya, pada saat Torah diberikan di Gunung Sinai, ya, rohani kita, spiritual kita itu, DNA-nya itu yang cacat sejak dari Gan Eden. Karena pada saat manusia pertama makan buah terlarang, pengetahuan baik dan jahat itu ada cacat DNA yang turun-temurun, diteruskan ke seluruh anak manusia. DNA yang cacat ini hanya baru disembuhkan, ya, pada saat Hashem memberikan
Torah di Gunung Sinai melalui proses makan roti mana, minum air dari sumur Miriam, dan Torah diberikan di Gunung Sinai, DNA-nya semua diubah dengan huruf Alef pada saat kalimat pertama diucapkan Anohi, yaitu huruf pertama dari Aseret Hadibrot yang kita baca di Parashat Yitro ini. Every time a convert recognize his or inner Jewish soul spark, neshama, setiap orang yang convert, setiap orang mau Yahudi, mau non-Yahudi, yang menjadi Baal Tesufa, itu akan mengenali yang namanya neshama, yaitu Jewish soul, atau soul Yahudinya, jiwa Yahudinya. And returns to Judaism, dan akan kembali ke agama Yahudi. The power of holiness is increased in this world. Kekudusan akan bertambah di dunia ini. The convert is returning home. Baal Tesufa kembali ke rumahnya. This is why the traditional rules are so stringent in order to perfect the vessel that then gets imbued with the full power of the Neshama, the son or daughter of Abraham and Sarah. Jadi, dengan kata lain begini. Itu sebabnya, ya, peraturan-peraturan di dalam Torah, ya, di dalam oral Torah, jangan begini, jangan begitu. Ada perintah positif, perintah negatif. Itu sangat stringent, sangat ketat sekali. Supaya apa? Supaya membuat vessel kita itu, tubuh kita itu menjadi sempurna, ya, melatih tubuh kita itu dilatih menjadi sempurna, supaya vessel kita, bejana kita ini bisa menerima yang namanya neshama, yang diciptakan dari Taman Eden, bukan diciptakan, diberikan Hashem di Taman Eden di Kejadian 2 ayat 7. Itu esensinya, artinya menjadi anak dari Abram dan Sarah. To teleport someone back to Sinai and to imprint on them the DNA of all those who stood there. Menteleport semua kembali ke Gunung Sinai untuk memperoleh DNA sesungguhnya yang ada di Gan Eden. Ini blueprint Hashem untuk membawa dunia kembali ke Gan Eden. Merestorasi dunia ini. Ingat lagi, semua Sinai Experience ini, pengalaman di Gunung Sinai ini dimulai dari makan roti mana, ya, yang menyembuhkan semua zuhama. Lanjut di Keluaran 18 ayat 3. Di situ dikatakan, Ve'et sheni. Apa ya? Kamu pakai dasar apa tangan? Pakai Keluaran 18 ayat 3 di situ disebutkan, Ve'et sheni vaneyah asher shem ha'achat Gershom ki amar ger. Anak pertamanya Musa diberikan nama Gershom. Karena apa? Musa mengatakan, saya adalah seorang ger. Apa yang bisa kita pelajarin dari Keluaran 18 ayat 3? Musa seorang Yahudi, tapi ia menyebut dirinya ger. Tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mau Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua itu adalah Baal Tesufa. Kita semua adalah ger. Musa adalah seorang Yahudi, tapi ia mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang ger. Seorang Yahudi itu adalah seorang ger, seorang sojourner, seorang pengembara. Or HaChaim menjelaskan begini, Musa menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang ger, karena ia adalah seorang pengembara di dunia ini. Kita itu bukan milik dunia ini, rumah kita bukan di dunia ini. A saddic's true world is not this world, but the world to come. Dunia seorang sadik, rumahnya orang sadik itu bukan di dunia ini, tapi di olam haba, di dunia yang akan datang nanti. Itu sebabnya Rav Saul mengatakan, kamu mau jadi Yahudi, mau non-Yahudi, di dunia sekarang ini, di olam hazeh,
Itu nggak penting, nggak ada artinya. Olam hazeh, dunia ini juga nanti akan hancur. Nggak ada artinya kamu jadi Yahudi atau nggak Yahudi, nggak ada artinya. Dunia ini akan lenyap kok. Yang penting, di dunia olam haba nanti, dunia yang akan datang nanti, bagaimana kamu akan dinilai. Apakah kamu seorang Baal Tesufa, seorang Ger, atau enggak. Mau kamu Yahudi, mau non-Yahudi, di dunia olam hazeh sekarang ini nggak ada artinya. Itu cuma mencari piece of paper, selembar kertas saja. Sekarang lanjut di Keluaran 18 ayat 10. Di situ dikatakan, Vayomer Yitro Baruch Hashem. Ya, Yitro berkata Baruch Hashem. Bayangkan, dari seorang imam penyembah berhala sampai dia bisa mengucapkan, oh Baruch Hashem. Kita semua, saya, keluarga saya, semua Gentiles. Haverim juga semua Gentiles. Nenek moyang Haverim penyembah berhala semua. Ya, tapi justru dalam kegelapan yang paling gelap, kalau bisa menjadi Baal Tesufa, seperti Yitro, dan bisa mengucapkan Baruch Hashem, itu baru sesuatu yang luar biasa. Yitro bisa mengucapkan Baruch Hashem. Kemudian ayat 11, ia mengatakan, Ata yadati ki gadol Hashem, mikol ha-Elohim. Sekarang saya tahu, ternyata Hashem itu lebih hebat dari semua dewa-dewi. Ini pengakuan yang luar biasa dari Yitro. Dan ini yang juga diharapkan dari mulut kita semua. Rashi mengatakan, Yitro dulunya tahu, dia nyembah Hashem, tapi pada saat dia nyembah Hashem, dia juga nyembah dewa-dewa yang lain. Gitu. Jadi Yitro itu menyembah banyak dewa. Salah satunya adalah, ya dia nyembah Hashem juga, tapi dia nyembah dewa-dewa yang lain juga. Artinya, Yitro itu dia mempunyai full knowledge of every idol in the world. Yitro itu mempunyai semua daat, semua pengetahuan tentang dewa-dewi di seluruh dunia. Termasuk Hashem juga. Tidak ada satu dewa-dewi pun yang tidak pernah disembah oleh Yitro. Sampai akhirnya dia mengakui, oh enggak, sekarang saya tahu, Hashem yang lebih berkuasa dibanding semuanya. Ayat 12, di situ dikatakan, Vaikach Yitro, ya, Khoten Moshe, Olah Uzvahim. Baru kemudian Yitro memberikan korban bakaran dan korban kepada Hashem. Lifnei ha-Elohim, di hadapan Hashem. Olah korban bakaran yang harus dibakar sampai habis. Korban ini selalu dipraktekkan pada saat bait suci atau kemah suci berdiri, bahwa semua korbanot tidak bisa dilakukan sebelum ada olah ini. Dan Yitro juga melakukan yang namanya tadi di sini disebutkan uzvahim. Korban-korban itu peace offering, selamit. Lifnei ha-Elohim. Apa artinya Lifnei ha-Elohim? Yitro mengorbankan di hadapan Hashem. Saat itu belum ada bait suci. Bagaimana kita menginterpretasikan bahwa Yitro memberikan korban bakaran di hadapan Elohim? Rabbi Nubah yang menjelaskan, di hadap kalimat Lifnei Elohim, Lifnei ha-Elohim, di hadapan Hashem artinya in front of the Mishkan, di hadapan Sekinah. Melihat bahwa belum ada tabernakel, belum ada kemah suci, artinya Yitro itu mengorbankan korbannya di hadapan pillar of cloud, di hadapan tiang awan dan tiang api yang adalah simbol dari Sekinah, Hashem di muka bumi ini. Di Parashat Besalah, kita sudah bahas siapa identitas dari tiang api atau tiang awan ini. Ya, tidak lain adalah malaikat yang disebut namanya Memtet, Sarhapanim.
Proses konversinya Yitro dimulai dengan acknowledgement, memberikan korban di hadapan malaikat ini. Tiang api, Amud Anan, dan tiang awan, Amud Anan, dan tiang api, Amud Eish. Rabbeinu Bahya. Ayat 13 di situ dikatakan, Vayehi mimacharat. Hari berikutnya Musa duduk untuk menghakimi. Apa nih artinya? Vayehi mimacharat, the next day. Rashi menjelaskan, oh ini hari raya Yom Kippur. Loh, bagaimana mungkin? Keluaran 18, ayat 13, ini kan baru menjelang Shavuot. Tapi mengapa Rashi mengatakan, oh ini hari raya Yom Kippur? Bagaimana bisa? Torah belum diberikan, tapi tiba-tiba kok udah sampai ke hari raya Yom Kippur. Bagaimana kita menjelaskan perihal ini? Dari penjelasan Rashi kita belajar bahwa Torah itu tidak ditulis berdasarkan urutan kronologis. Kita perhatikan di dalam kalender, Torah diberikan pada tanggal 6 bulan Sivan, yang disebut dengan hari raya Shavuot. Sedangkan Keluaran 18:13, pada hari berikutnya, berdasarkan Rashi ini berbicara tentang Yom Kippur. Yom Kippur jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri. Sehingga Keluaran 18 ayat 13 itu terjadinya adalah pada saat Hari Raya Yom Kippur. Lalu apa yang terjadi dari Shavuot sampai Yom Kippur? Perjalanan panjang terjadi, Khaverim. Torah diberikan pada saat Hari Raya Shavuot di Gunung Sinai. Tapi tiba-tiba tanggal 17 bulan Tammuz terjadi peristiwa yang namanya Egel Zahaf. Dosa patung lembu emas. Insiden ini terjadi. Musa harus berurusan lagi dengan Hashem 40 hari untuk minta pendamaian. Untuk membujuk hatinya Hashem. 2 loh batu yang pertama hancur di sini, tanggal 17 bulan Tammuz. Padahal dunia sebelumnya sudah sempurna kembali ke Gan Eden. Tapi karena dosa patung lembu emas, 2 loh batu yang pertama hancur, dan bangsa Israel turun derajatnya menjadi di bawah garis Gan Eden lagi. Menjadi sakit-sakitan lagi. Ada yang buta, ada yang sakit. Efek dari roti mana yang menyembuhkan hancur gara-gara dosa patung lembu emas. Musa meminta pendamaian dengan Hashem 40 hari lagi. Musa berusaha membujuk Hashem. Akhirnya Hashem mengampuni. Musa turun lagi dari Gunung Sinai, berbicara di hadapan bangsa Israel. Musa ngasih tahu, oke, Hashem memaafkan, sekarang kamu harus memberikan perhatian. Siapkan kamu masing-masing 40 hari lagi. Jadi mulai dari tanggal 1 bulan Elul, 40 hari lagi. Baru mereka bisa menerima loh batu yang kedua. Jadi Rashi mengatakan bahwa Keluaran 18 ayat 13 ini terjadi setelah Yom Kippur, yaitu loh batu Torah yang kedua, Torah 2.0, loh batu yang kedua. Yang perlu dicatat oleh Khaverim adalah loh batu yang kedua ini disertai dengan kutuk, itu yang disebut dengan kutuk hukum Taurat, the curse of the Torah.
Dan yang perlu Khaverim catat, pada saat dua loh batu yang pertama, tidak ada the curse of the Torah. Tidak ada kutuk di dalam Torah. Tetapi di dalam loh batu yang kedua, diperkenalkan yang namanya kutuk hukum Taurat. Atau disebut sebagai the curse of the Torah. Itu sebabnya barang siapa yang berusaha mempraktekkan Torah tanpa Masiah, kena Torah itu seperti pedang bermata tajam, dua sisi yang pedang yang two-edged sword, ya, pedang yang bermata dua, yang satu sisi sama-sama tajam. Mau melakukan Torah tanpa Masiah, berarti Torah dengan kutuk. Tidak ada yang bisa melenyapkan kutuk itu. Tetapi Torah yang pertama, dua loh batu yang pertama, tidak ada kutuk. Ini goal yang ingin kita raih di sini. Siapa yang bisa mengangkat kutuk dari loh batu yang kedua? Hanya Masiah. Itu sebabnya jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Masiah hanya untuk melakukan Torah. Karena tidak ada yang bisa melenyapkan aspek kutuk di dalam Torah. Torah yang ada sekarang itu adalah Torah dengan kutuk. Lanjut di ayat 14 sekarang, sampai 20. Secara singkat saya menjelaskan begini. Di ayat 14 sampai 20, pada saat hari raya Yom Kippur, Musa turun dari Gunung Sinai dengan wajahnya menyala-nyala, membawa dua loh batu yang baru dengan kutuk. Di ayat 14 sampai 20, bangsa Israel belajar dari Mose. Musa duduk seharian mengajar tentang Torah, seorang diri. Kemudian dilihat oleh Yitro, Musa, apa yang kamu lakukan ini sangat tiring, sangat melelahkan. Saya berikan saran deh, ya. Kalau kamu terima, ya, kamu bisa konfirmasi dengan Hashem. Apa sarannya Yitro? Ayat 19. Sarannya adalah kamu tunjuk berapa orang, ya. Kamu hanya menjadi mediator antara bangsa Israel dengan Hashem, tapi kamu tunjuk perwakilan kamu di setiap suku, dan perwakilan kamu itu harusnya mengajarkan tentang Taurat, Hukim, dan Mispatim. Dan mereka bertanggung jawab untuk mengajarkan bagaimana mereka melakukan halakah, bagaimana mereka harus berjalan, apa yang harus mereka lakukan. Ini isi dari ayat 14 sampai 20. Ayat 16. Perwakilan Musa ini ditugaskan untuk mengajarkan, ya, hukim atau ketetapan-ketetapan, dan juga ve'et Torotaf, Torah-Torahnya, Torotaf, plural, Torah-Torahnya. Pertanyaannya kok plural ya? Tapi nanti kita bahas. Ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, kamu Musa, kamu yang menjadi mediator penghubung antara bangsa Israel dengan Hashem untuk membawa kasusnya ini kepada Hashem, sedangkan kamu harus menunjukkan perwakilannya kamu, ya, di dalam setiap suku. Pertanyaannya, mengapa kok Torahnya disebut plural? Ve'et hat Torot. Di sini. Ayat 20. Et ha-chuchim ve'et ha-torot. And the laws. Torah-torahnya. Kok plural ya? Mengapa disebut Torahnya banyak? Torah-torah. Torah kan cuma satu.
Mengapa Torah disebut plural? Penjelasannya sederhana. Torah itu diberikan dalam satu paket, yaitu Torah Sebiktav, yaitu Torah tertulis, dan Torah Sebal Peh, oral Torah. Dua-duanya ini adalah satu paket yang disebut sebagai echad, satu kesatuan, echad. Echad itu gematrianya adalah sama untuk kata ahava, mengasihi. Dengan kata lain, kalau seseorang mengasihi Torah, artinya harus mengasihi satu paket ini. Tidak bisa seseorang hanya, oh saya cuman suka kepada Torah tertulis, saya nggak suka dengan oral Torah. Saya anti dengan oral Torah, nggak bisa. Torah tertulis dan Torah oral itu adalah echad, satu kesatuan. Jadi kalau seseorang mengatakan, oh saya cinta, saya mengasihi Torah tertulis, artinya dia juga harus mengasihi oral Torah. Karena echad dengan ahava itu satu paket, gematrinya sama, yaitu 13. Seperti dijelaskan di dalam Pirkei Avot. Moshe kibel Torah mishinai, Sarah la Yoshua, li Hosea, sorry. Musa memberikan Torah di Gunung Sinai dan mentransmisikan, menurunkan mesorah, oral mesorah, secara oral ke Yehosua, Yesua kepada tua-tua, 70 tua-tua, 70 tua-tua kepada para nabi kepada Anshe Knesset Hagadolah. Dan perintahnya mengatakan, buat pagar yang pelindung buat Torah. Va'asu siyak la Torah. Siyak itu pagar. Seyak itu pagar. Kamu harus lindungin Torah. Buat pagar. Jadi seseorang yang mengasihi Torah harus bisa mengasihi dua-duanya ini sebagai satu paket. Torah tertulis dan Torah oral. Tidak bisa hanya Torah tertulis saya, tapi saya anti dengan oral Torah seperti yang terjadi di dalam gerakan pengagung nama atau Hebrew Roots Movement, akar Ibrani, Kristen akar Ibrani. Ya, saya ambil contoh tentang nanti jelaskan di slide kok. Saya nggak mau lengkap dulu. Torah terdiri dari Torah tertulis dan oral Torah. Torah tertulis bagannya terdiri dari mitzvot. Di dalam mitzvot bisa dibagi lagi menjadi mishpatim, hukim, dan edot. Oral Torah bagannya terdiri dari halakha. Halakha terdiri dari takanot, gezerot, dan minhagim. Minhagim. Ini bagannya. Ya. Jadi, kalau mau ngasih Torah, seseorang mengasihi Torah, dua-duanya ini harus di-observe juga. Tidak boleh satu aja, nggak bisa. Karena dua-duanya adalah satu paket. Seperti dikatakan di Pirkei Avot. Ya. Buat pagar pelindung terhadap Torah. Pagar pelindungnya apa? Oral Torah itu adalah berupa pagar pelindung untuk Torah tertulis. Lalu bagaimana kita melindungi Torah? Tunjuk para perwakilan yang bertanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing. Apa kriterianya seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan kepanjangan tangan dari Musa? Pertama, Ansei Chayil, seseorang yang man of accomplishment, seorang yang mampu, seseorang yang memiliki kapabilitas, seseorang Yir'e Elohim, seorang yang memiliki takut akan Hashem. Anse Emet, seorang yang jujur, tidak neko-neko, yang lurus jalannya. Senei Vatsa, seorang yang benci sogokan, yang otaknya bukan hanya berasumsi uang, benci bribe, benci sogokan, uang sogokan.
Ini kualitas yang harus dipunyai oleh seorang leadership, seorang pemimpin. Pertama adalah anseh khail, seorang yang capable, kompeten, memiliki kompetensi, seorang yang mampu, seorang yang mempunyai good judgment, yang mempunyai analisa yang memiliki kualitas, seorang yang mampu memberikan penilaian, good judgment, mempunyai pengetahuan akan Torah, mempunyai kemampuan untuk mengenali mana yang benar jika ada konflik. Ini disebut sebagai kualitas sebagai anseh khail, man of accomplishment. Seseorang yang kompeten, seorang yang mampu. Yang kedua, syarat seseorang menjadi pemimpin adalah harus memiliki takut akan Hashem. Seseorang, Ibn Ezra menjelaskan ini adalah kualitas seseorang yang mau tunduk terhadap otoritas. Yaitu otoritas dari siapa? Hashem. Artinya, orang yang mau ikut aturan, orang yang mau ikut aturan otoritas, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, ya, tidak menyimpang hanya gara-gara disogok uang, tidak menyimpang walaupun diancam. Dia tetap teguh, kokoh, karena punya rasa takut akan Hashem. Syarat selanjutnya untuk menjadi seorang pemimpin adalah seorang yang jujur, dapat dipercaya, yang mempunyai accountabilitas, bisa dipegang omongannya. Syarat selanjutnya, seseorang yang tidak bisa disogok oleh uang, tidak bisa dibeli oleh uang, tidak bisa diberikan ecek-ecek. Ini kualitas seorang pemimpin yang dijelaskan di ayat 21. Semua persyaratan di ayat 21 ini adalah blueprint dari Sanhedrin. Ini adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin di dalam Sanhedrin. Seorang yang mengepalai 1.000 kelompok, 100-an kelompok, 50, dan 10. Jadi, karena sekarang tidak ada bait suci, maka kita tidak bisa memiliki Sanhedrin, yang adalah Beit Din. Tapi saat bait suci berdiri, kita akan memiliki Sanhedrin. Sehingga Torah bisa diaplikasikan dalam full authority. Nanti kita jelaskan tentang prinsip Sanhedrin. Lanjut dulu, Keluaran 19 ayat 2. Di situ diceritakan, dikatakan, Vayis'u merefidim vayavou midbar Sinai. Dan mereka berangkat dari Refidim menuju ke padang gurun Sinai. Dan mereka tinggal di padang gurun, Israel tinggal di kaki gunung itu, Gunung Sinai. Yang saya mau highlight adalah kalimat Refidim. Refidim ini adalah gunung batu yang the split rock, gunung batu yang terbelah pada saat mereka kehausan di Horeb. Ya. Ini di Refidim. Refidim itu berdasarkan Chazal adalah singkatan dari Rafu Yidhem Min HaTorah. Chazal mengatakan kata Refidim itu adalah singkatan dari Rafu Yidhem Min HaTorah, yang artinya adalah orang-orang ini mulai malas belajar Torah. Kita tahu apa yang terjadi di Refidim saat itu. Yang bisa kita pelajari dari insiden di Refidim adalah pada saat seseorang mulai malas belajar Torah,
Maka Hasem memberikan bangsa Amalek datang. Mengabaikan belajar Torah itu membawa kita ke situasi di Refidim. Jadi ketika Torah mengatakan di ayat 2 bahwa mereka berangkat dari Refidim, Fayisu merefidim, merfidim, mereka berangkat dari Refidim, artinya mereka meninggalkan karakter yang malas belajar Torah. Refidim bukan hanya merujuk kepada lokasi geografis, tapi menunjuk kepada attitude seseorang. Dari malas belajar Torah, mulai rajin belajar Torah, sebelum tiba di Gunung Sinai. Attitude yang penting, sikap yang penting. Mechilta de Rashbi mengatakan, mengapa Torah diberikan di Gunung Sinai? Diberikan di padang gurun, di daerah yang tidak bertuan. Mechilta mengatakan supaya setiap orang yang ingin belajar Torah bisa belajar Torah. Pesikta de Rav Kahana, mengapa Torah diberikan di padang gurun? Untuk mengajarkan kepada kita jika bahwa seseorang kalau tidak menyerahkan dirinya seperti ke padang gurun, tidak pasrah, dia nggak bisa belajar Torah. And to teach us that just as the desert is endless, so is the Torah without end. Kenapa Torah diberikan di padang gurun? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa seperti padang gurun itu luas, Torah juga adalah luas. Mechilta dan Rashi mengatakan begini, dan mereka sekarang tinggal di sini di ayat pasal 19, mana tadi ayatnya? Nah, ini dia. Di situ dijelaskan Vaichan Sham Israel, ya, Neget Hahar. Rashi mengatakan seharusnya memakai bentuk plural, Vayachanu. Tapi di sini kok dikatakan dalam bentuk singular, Vaichan, dan dia dalam bentuk singular. Mengapa memakai bentuk singular, memakai kata Vaichan di sini? Vaichan Sam Israel. Harusnya Israel kan banyak, kan? Ada bangsa Yahudi dan Gentiles yang bergabung dengan bangsa Yahudi, itulah Israel. Tapi kok di sini memakai katanya singular, Vaichan, harusnya Vayachanu. Chazal mengatakan, ya, mereka itu Yahudi dan non-Yahudi, mereka itu bersatu menjadi satu, as one man, with one heart. Inilah yang dimaksud di Perjanjian Baru sebagai one new man, manusia baru, yang satu hati. Jews dan Gentiles bersatu, supaya bisa menerima hadiratnya Hashem pada saat Torah diberikan. Ini goal yang ingin kita cari. Lanjut di pasal 19 ayat 3, di situ dikatakan, Moshe Allah el ha Elohim, dan Musa naik ke Hashem. Wah, apa artinya kalimat Allah? Musa naik ke Hashem. Allah ini bentuk kata aliyah itu sama, ya, naik kepada Hashem. Talmud Babilonia Traktat Syabat 86b mengatakan, arti dari kalimat Musa naik ke Hashem artinya, Musa itu yang membawa Torah itu datang ke bumi. Sesuai Midrash, pada saat Musa naik ke Hashem untuk membawa Torah turun ke bumi, malaikat-malaikat pasukan Malachim ini keberatan dan mau menyerang Musa. Nggak bisa.
Jadi pasukan komandonya Hasem langsung bertindak, mencegah Musa. Terus Hasem bilang ke Musa, "Musa, bilang aja ke para malaikat ini, apa isinya Torah." Bagaimana Musa menjelaskan kepada para malachim? Musa bilang kepada para malachim, "Malachim, kamu tahu nggak Torah ini isinya apa?" Musa bacain Torah satu persatu kepada para malachim. Yang pertama, saya adalah Elohim. Saya adalah Hashem Elohimmu yang membawa kamu keluar dari Mesir. Kemudian Musa bertanya, "Malachim, apakah kamu ada di Mesir saat itu?" Enggak. Nah, kalau nggak ada, berarti Torah ini buat kita, Israel. Karena bangsa Israel saat itu ada di Mesir. Kemudian Musa lagi menjawab, meneruskan lagi kalimatnya. Kemudian Torah mengatakan, jangan membunuh. Malaikat, apakah kamu punya yetzer hara? Malaikat nggak bisa jawab. Itu sebabnya Torah bisa dibawa Musa turun ke bumi. Keluaran 19 ayat 10. Saat sebelum Torah bisa diberikan kepada bangsa Israel, Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk Vekipsu simlotam, mencuci baju mereka. Apa artinya mencuci baju mereka? Cuci baju seperti di laundry gitu. Apa arti mencuci baju mereka? Apa arti baju, garment? Dulu di Parashat Vayeshev, di Kejadian 37 ayat 3, kita sudah pernah bahas. Di Parashat Vayeshev justru dikatakan, Kiven zekunimhu. Ini berbicara tentang hubungannya Israel, yaitu Yakov, dengan Yosef, anaknya. Yosef, anaknya disebut sebagai anaknya di hari tua, Kiven zekunimhu. Dan Yakov atau Israel membuatkan untuk Yosef ketonet pasim, jubah yang warnanya banyak. Mengapa Yosef disebut sebagai Kiven zekunimhu, yaitu anak di hari tuanya? Rashi menjelaskan karena Yosef itu anak yang bijaksana. Wajahnya sama seperti Yakov, seperti Israel. Targum Yonatan untuk ayat yang sama mengatakan karena Yosef itu mencerminkan Yakov. Rabbeinu Bachya mengatakan, mengapa Yakov membuatkan jubah ketonet pasim, jubah yang berwarna-warna, itu menjelaskan kepada kita bahwa jubah itu untuk menutupi tubuh, tubuh itu adalah seperti baju jubah untuk neshama kita. The kind of garment one wears is somehow related to the body underneath. Baju yang kita pakai itu berhubungan dengan tubuh yang ada di balik baju itu. Sama seperti tubuh kita adalah garment untuk soul kita. Jadi ketika Torah mengatakan, cucilah bajumu sebelum menerima Torah, ini berbicara tentang jaga badan kita. Jangan memanipulasi badan kita. Jangan mengabuse badan kita, menyalahgunakan badan kita sebelum menerima Torah. Itu arti Keluaran 19 ayat 10. Cuci baju mereka sebelum menerima Torah.
Jubah warna-warnanya Yosef, Ketonet Pasim itu melambangkan adalah spiritual karakter. Jadi mencuci baju sebelum menerima Torah artinya bersihkan semua karakter spiritual kita sebelum menerima Torah. Ini berbicara tentang konsep tikkun nefesh, tikkun midot, perbaikin karakternya, perbaikin tingkah lakunya, perbaikin pola pikirnya. Dulu seneng gosip, perbaikin mulutnya. Dulu seneng berpikir yang aneh-aneh, perbaikin pola pikirnya. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 yaitu pembaruan pola pikir. Lanjut di ayat 16. Ini yang akan membuat shock untuk Haverim semua mungkin. Di situ dikatakan di ayat 16, Vayehi bayom hashlishi bihyot haboker vayehi kolot. Pada hari yang ketiga, pagi hari itu, ada banyak thunders, petir, kolot. Sesuai tata bahasa Ibrani, kata suara, kolot itu harusnya adalah ditulis dengan dua huruf fav. Kaf, fav, lamet, fav, taf, kolot. Ini tata bahasa yang benar. Tetapi, mengapa Torah menuliskannya tanpa dua huruf fav? Hanya huruf kof, lamet, dan taf. Di mana dua huruf fav-nya? Apakah ini kesalahan grammar? Kesalahan tata bahasa? Mengapa Torah menuliskan kata kolot sedemikian rupa? Seharusnya ya sesuai tata bahasa yang benar, harus dengan dua huruf fav. Zohar menjelaskan begini. Kata kolot, Rabbi Abba menjelaskan kata kolot ditulis tanpa dua huruf fav untuk menunjukkan bentuk plural, bentuk jamak. Artinya kan ada dua huruf fav yang hilang. Artinya ada dua suara-suara kolot yang menjadi satu lagi. Yang satu memancar dari yang satu, yaitu suara apa? Suara angin dan suara air. Suara air dan suara angin. Dua menjadi satu dan satu menjadi dua. Itu sebabnya kata kolot ditulis tanpa huruf fav. Ini penjelasan Zohar Parasat Yitro. Nah, dari Zohar ini kita bisa mengelaborasikan bahwa kalau Yeshua Masiah tidak ada di Gunung Sinai, berarti ia tidak layak untuk mendapatkan hormat dari kita. Sekarang pertanyaannya, apakah Yeshua ada di Gunung Sinai memberikan Torah saat itu? Dari mana kita tahu? Zohar, Parasat Yitro menjelaskan ini melalui Rabbi Abba. Di situ yang warna emas, angin. Angin dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Air dalam bahasa Ibrani adalah mayim. Dengan kata lain, Rabbi Abba di dalam Zohar mengatakan, pada saat Torah diberikan, ada suara ruah dan suara mayim.
Kalau Khaverim lihat di sebelah kiri, ini saya kutip, saya foto dari bukunya Rabbi Yitzhak Sapira yang berjudul The Return of the Kosher Pig, menjelaskan hal yang sama. Yang saya warnain kuning di Zohar Parasat Yitro. Keluaran 19 ayat 16. Kata kolot ditulis tanpa huruf Vav, artinya ada dua suara yang menjadi satu, yaitu suara angin dan suara air. The word voices truly represents one great and mighty force that is eternal. Water represents the Messiah in Judaism, the return of the kosher pig. Foto yang sebelah kanan itu saya ambil dari buku Zoharnya, Parasat Yitro. Thunders, thunderings, voices dalam bahasa Ibrani, kolot. Yang saya warnain kuning, kolot itu terdiri dari air, yaitu angin, udara, api, dan air. Air dalam Judaisme melambangkan Mesias. Jadi, terdengar suara angin, yaitu ruah, terdengar suara maim, yaitu air. Ruah itu siapa? Ruah HaKodes. Maim itu siapa? Maim chaim, air hidup. Siapa yang pernah mengatakan akulah air hidup? Yohanan 4 ayat 10. Yesua menjelaskan, kalau kamu tahu siapa yang berbicara dengan kamu, maka kamu akan mendapatkan air hidup, maim chaim. Jadi dengan kata lain, Yesua itu ada pada saat Torah diberikan di Gunung Sinai. Dia yang memberikan Torah di Gunung Sinai, bersama Hashem, bersama Ruach HaKodesh. Lanjut di Zohar, Parasat Yitro. Rabbi Yehuda berkata, there is no voice but the one which comes from the wind, water, and fire. Suara yang terdengar pada saat Torah diberikan itu terdiri dari suara ruach, suara maim, dan suara esh, suara angin, air, dan api. That are the three columns, yaitu 3 pilar itu. And all this voice perform, dan semua pilar ini memberikan suara, yang adalah suara di central column. And by it the columns are included in each other and become one. Dan tiga-tiganya itu menjadi satu. Saya nggak berbicara tentang Trinitas di sini, enggak. Tapi saya menjelaskan apa yang Zohar jelaskan pada saat Torah diberikan bahwa Hashem itu echad, tapi dari keekhatannya itu bisa dielaborasikan menjadi suara ruach, maim, dan esh. Angin, air, dan api. Itu sebabnya kata Ibraninya ditulis dengan kata kolot, tanpa huruf vav. Ini adalah kesatuan di dalam mercy, di dalam belas kasihan. Zohar Parasat Yitro. Midras Rabbah, Shemot Rabbah 5 ayat 9 menjelaskan bahwa ketika Torah diberikan di Gunung Sinai, ya, Rabbi Yohanan menjelaskan suara yang dari 3 itu, angin, air, dan api itu tiba-tiba pecah menjadi 70 bahasa bangsa-bangsa, supaya apa? Gentiles bisa mengerti. Ini Shavuot di Gunung Sinai. Ini Pentakosta di Gunung Sinai. Torah diberikan ke dalam 70 bahasa bangsa-bangsa. Hal yang sama kita bisa lihat polanya di Kisah Para Rasul 2 ayat 4-12. Terutama di ayat 6. Ketika orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem merayakan Shavuot, merayakan hari raya pemberian Torah, tiba-tiba orang Yahudi ini berbicara menjadi bahasa Gentiles. Bahasa apa? Ayat 9 itu kita lihat.
Oh, mereka berbicara dalam bahasa Parsian, bahasa Median, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, Kapodakia, Pontus, Asia, Firgia, Pamfilia, Mesir, bahasa Libya, bahasa Romawi. Inilah bahasa saat Roh Kudus ada atau tercurah pada saat hari raya Shavuot. Jadi ini bahasa lidah itu bukan bahasa bukan kayak gitu. Bukan kuraba-raba-raba-raba begitu, nggak ada. Yang disebut dengan bahasa speaking in tongue, itu ya bahasa Gentiles itu. Tiba-tiba orang Yahudi bisa berbicara dalam bahasa-bahasa Gentiles, yang dulunya mereka nggak bisa. Artinya, Hashem mempunyai misi untuk orang-orang Yahudi ini untuk pergi ke Gentiles, untuk menjadi terang bagi Gentiles, menjadi Or Lagoyim, supaya mereka bisa mengabarkan Torah kepada bangsa-bangsa. Ini proses tikkun olam untuk membawa dunia kembali ke Gan Eden sebagai satu kesatuan. Kalau bangsa-bangsa tidak belajar Torah, apa akibatnya? Wabah. Kayak wabah virus corona sekarang terjadi. Karena apa? Karena masih mempraktekkan pola makan yang tidak kudus, yang tidak diatur oleh Torah. Sehingga sangat perlu bangsa-bangsa itu belajar Torah untuk membuat dunia ini kembali ke Gan Eden, sempurna, tidak ada sakit penyakit lagi. Kalau Torah dilanggar, akibatnya apa? Penyakit datang, bencana datang. Sama yang seperti dihadapin dunia pandemik global sekarang ini. WHO menjelaskan menjadi emergency, global emergency, kondisi darurat dunia, karena virus corona menyebar kemana-mana. Itu dimulai dari kebiasaan orang makan kelelawar. Dulu SARS 2002-2003 terjadi karena kebiasaan orang makan kelelawar yang transfer ke makan musang. Kemudian 2009 ada wabah flu H1N1, H1N1. Kemudian ada wabah flu babi. Kemudian sekarang wabah virus corona. Dan masih terus menjadi pandemi. Ini ada suara, sebentar ya saya pause dulu suara dari mana. Oke. Jadi, ini tugas yang diberikan Hashem kepada orang-orang Yahudi untuk menjadi terang bagi semua bangsa, sehingga orang-orang Yahudi itu diberikan kemampuan berbahasa dalam bahasa Gentiles. Jadi bukan bahasa lidah itu atau bahasa speaking in tongue itu bukan hula bala 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 kayak gitu-gitu ya seperti sekarang dipraktekkan, bukan. Lanjut, saya lengkap sebentar untuk menjelaskan tentang Torah itu seperti apa. Di Keluaran 32 ayat 16 itu dikatakan, Vehaluchot, dua loh batu itu, Ma'ashe Elohim Hema, Vahamichtaf, ya, Michtaf Elohim Hu, Harut al Haluchot. Tulisan tangannya Hashem itu tertulis Harut di dalam loh batu itu. Kata Ibrani adalah Harut. Pirkei Avot mengatakan, Pirkei Avot adalah etika bapak-bapak leluhur. Jangan baca ini sebagai Harut, jangan baca Torah itu sebagai Harut.
Tapi baca Torahnya itu sebagai Cherut. Hurufnya sama, Harut, tapi pronunciation-nya beda. Cherut artinya apa? Torah itu membawa freedom. Torah itu membawa liberty. Jadi berbeda dengan pola pikir Gentiles yang mengatakan, wah ngapain sih belajar Torah? Torah itu kan belenggu. Torah itu adalah susah. Torah itu membawa eh, menjadi terikat. Tidak, Haverim. Torah itu adalah harut, yaitu herut, artinya membawa freedom, membawa kebebasan. Jika seseorang mempraktikkan Torah, itu membawa kesehatan, bebas dari obat-obatan, bebas dari sakit penyakit. Tetapi seseorang yang tidak melakukan Torah akan terkena belenggu oleh obat-obatan, oleh sakit penyakit, seperti yang terjadi sekarang ini ya, wabah virus corona karena apa? Tidak mempraktikkan pola makan seperti yang Torah ajarkan. Apa yang dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat 16 ini sejajar juga, sama juga dijelaskan di Yakobus 1 ayat 25 di situ dikatakan aval hamaskif batorah hashlema torat hacherut. Tetapi jika seseorang melihat kepada Torah yang sempurna, Torat hashlema, yaitu Torah apa? Torah yang sempurna itu Torat hacherut, Torah yang membawa kebebasan, Torah yang membawa liberty, Torah yang membawa freedom. Jadi Yakobus 1 ayat 25 itu juga ditulis sejajar juga dengan Pirkei Avot 6 ayat 2. Pirkei Avot itu ada dalam Mishnah. Jadi apa yang ditulis oleh Yakov, saudara kandung Yesua ini, itu kutipan dari Mishnah. Mishnah di zaman Yakov masih hidup, Mishnah itu belum jadi buku. Mishnah itu adalah oral transmission. Tapi Yakov menulis itu jadi buku bahwa Torah itu adalah Torah yang membawa freedom, membawa kebebasan, bukan membelenggu seseorang. Yakobus 1 ayat 25 di situ dikatakan, jika seseorang belajar Torah yang sempurna, yaitu Torah yang membawa kebebasan, Torah yang mana ini, Haberim? Torah yang membawa kebebasan itu adalah Torah 1.0, bukan Torah 2.0. Torah 2.0 adalah Torah yang membawa kutub, Torah yang memerdekakan, yang bisa membawa status manusia di atas garis kematian, memasuki level Gan Eden, itu Torah 1.0. Torah yang diberikan sebelum ada dosa patung lembu emas, ketika bangsa Israel kembali ke level di Gan Eden. Zuhama stop gara-gara makan roti surga, roti mana. Ini Torah yang memerdekakan. Yakobus 1 ayat 25, jika seseorang belajar Torah yang sempurna, yaitu belajar Torah bersama Masiah tanpa melepaskan aspek Masiahnya, yaitu Torah yang membawa kemerdekaan, kebebasan, dan perseveres, bertahan, bukan hanya menjadi pendengar aja, lalu lupa, tapi melakukan apa yang ada di Torah, praktekkan, ya, action, maka seseorang akan diberkati oleh Torah ini. Torah nggak membawa kutub, itu Torah 2.0. Torah 1.0, Torah bersama Masiah, itu yang membawa kemerdekaan, yang membawa freedom, membawa liberty. Dengan catatan, jangan lupa, jangan males. Kalau lupa atau males berarti masih ada aspek Yetzer Hara.
belum bisa mengovercome yetzer hara itu, evil inclination itu. Tetapi kalau seseorang yang bisa mengendalikan, mengontrol nafsu kedagingan kebinatangannya, dan mempraktikkan Torah bersama Masiah, yaitu Torah Hacherut, Torah yang membawa kemerdekaan, membawa pembebasan, membukakan belenggu-belenggu orang, maka dia akan diberkati melalui action-nya Torah itu. Mempraktikkan Torah itu kan memberkati orang itu. Ambil contoh, ritual Netilat Yadayim, ritual cuci tangan. Sekarang, gara-gara wabah virus corona, semua negara memerintahkan warga negaranya untuk rajin cuci tangan. Karena sarana penyebaran virus itu melalui tangan menyentuh yang masih kotor, menyentuh mata, hidung, mulut. Virus masuk. Kalau orang Yahudi berdoa 3 kali sehari, berarti 3 kali melakukan Netilat Yadayim. Memang Netilat Yadayim itu oral Torah. Tapi dengan melakukan oral Torah itu, seseorang diberkati. Orang sering berpikir bahwa Torah itu bondage, Torah itu membelenggu. Ini adalah misinterpretasi, misaplikasi. Hashem tidak memimpin bangsa Israel keluar dari belenggu di Mesir untuk dibelenggu lagi di Gunung Sinai. Enggak. Hashem justru membebaskan belenggu Mesir untuk dibawa merdeka ke Gunung Sinai dengan Torah. Jadi Torah itu membuat merdeka, melepaskan belenggu. Artinya, bangsa Israel itu bukan menjadi merdeka yang kebablasan, tapi artinya mereka itu merdeka dalam arti mereka menerima Torah dan mengaplikasikan Torah. Itu artinya merdeka yang sebenarnya, bukan merdeka yang kebablasan, bukan merdeka tanpa aturan, merdeka seenak-enaknya, bukan. Tapi freedom yang responsible, mempunyai tanggung jawab kepada Hashem. Nah, kalau kita melihat Torah, Torah itu kan ditulis, maksudnya di Torah scroll ya, di gulungan kitab Torah. Itu ditulis dengan tinta hitam kan, ya. Karena di dalam Ulangan 33 ayat 2 juga ditulis dengan bahwa Hashem itu menulis Torah dengan api di tangan kanannya. Di dalam Zohar juga, di Parashat Bamidbar, dijelaskan bahwa Torah itu ditulis di 2 loh batu itu dengan api hitam di atas api putih. Apa artinya api hitam, api putih? Pertanyaannya. Dan juga ada Chazal yang menjelaskan bahwa di dalam Torah scroll, gulungan Torah itu ada 304.805 huruf Ibrani. Nah, sedangkan kita tahu bahwa seperti bangsa Israel keluar dari Mesir ada 600.000 laki-laki, sebenarnya di dalam Torah juga ada 600.000 huruf Ibrani. Tapi kenapa cuma ada 300.000, di mana 304.805 huruf, di mana sisa huruf sisanya yang ada? Bagaimana kita mengerti hal ini? Nah, dijelaskan juga bahwa Torah itu memang ditulis dalam tinta hitam. Tapi ternyata, ya, kalau Kaveri mau meneliti lebih dalam lagi, selain tinta hitam yang ditulis di dalam kulit binatang Torah itu, ya, karena Torah itu ditulis di atas kulit binatang yang dikorbankan. Ternyata juga ada tinta putih yang ditulis. Nah, di mana tinta putih ditulis? Jadi kalau Kaveri melihat ada spasi di dalam Torah scroll, di dalam gulungan kitab Torah, sebenarnya di dalam spasi yang kosong itu tuh ada tulisan lagi yang nggak kelihatan dengan mata kita sekarang ini, karena level kita masih downgrade. Tapi kalau kita nanti naik level, kembali ke status kita di Gan Eden, kita bisa baca bahwa Torah itu tidak ada yang kosong. Semua spasi-spasi dalam Torah itu ada isinya.
seperti ini misalnya, ini kan ada spasi kelihatan, ada hal yang kosong. Kita nggak bisa lihat sekarang dengan mata kita sekarang ini, di olam haze. Di zaman sekarang kita nggak bisa lihat. Nanti spasi yang kosong ini baru kita bisa baca isinya ketika kita masuk ke Gan Eden, dunia di Gan Eden. Pada saat kita masuk ke Torah 1.0, Torah bersama Masiah. Di dalam ensiklopedia Judaika di situ dikatakan bahwa pada saat Masiah datang, spasi yang kosong di sini nanti akan baru kelihatan, baru bisa dinyatakan. Ini yang dipercaya oleh para gerakan Hasidik termasuk Messianic Judaism. Rabbi Levi Yitzhak Berdichev mengatakan, ketika Masiah datang nanti, kita akan bisa mengerti spasi-spasi kosong ini. Saya ambil contoh dari Matius 5 ayat 21 sampai 22. Yesus sering mengatakan, kamu sudah mendengarkan Torah mengatakan bla 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 bla. Kemudian Yesus mengatakan, tetapi saya mengatakan kepadamu bla 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 bla. Tetapi saya mengatakan kepadamu bla 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 bla. Ketika Yesus mengatakan, tetapi saya mengatakan kepadamu, itu sebenarnya isi yang blank space ini. Beberapa blank space ini sudah Yesus katakan di Perjanjian Baru, ketika Yesus mengatakan di Matius 5. Tetapi aku berkata kepadamu, bla 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 bla. Itu isi dari blank space ini. Itulah Taurat Hamasiah. Yang sekarang manusia belum bisa lihat. Tapi nanti saat Masiah datang, kita akan bisa lihat. Huruf hitam yang ada di dalam Torah itu adalah letter luck-nya. Our action-nya kita di physical world. Tapi yang ada di dalam blank space yang putih ini yang nggak kelihatan, itu adalah pikiran kita, motivasi kita, intensi hati kita yang tidak kelihatan, isi dalamnya. Dengan kata lain dalam bahasa modernnya, the spirit of the law sama yang tertulis. The letter of the law ini yang hitam ini the letter of the law, yang putih ini blank space ini the spirit of the law. Itu bahasa modernnya. Apa yang Yesus katakan ini adalah yang ada terjadi di blank space ini yang hanya bisa di-reveal dinyatakan oleh Yesua, oleh Masiah. Di dalam Midrash orang-orang Yahudi Yemenite, mereka mengatakan begini. Nanti di era Mesias, Hashem akan menempatkan Mesias di dalam suatu yeshiva yang besar. Dan semua orang akan memanggil Mesias itu sebagai Adon, Tuan, seperti mereka memanggil Hashem. Dan semua manusia di bumi akan belajar Torah dari Masiah di yeshiva terbesar di seluruh dunia. Masiah melalui yeshiva ini akan mengajarkan Torah yang baru, a new Torah, perintah yang baru, a new commandments, dan hokmah, wisdom, yang akan diajarkan ke seluruh Israel.
And no person who hears a teaching from the mouth of Masiah will ever forget it. Dan nggak akan ada orang yang pernah lupa lagi apa yang diajarkan oleh Masiah di dalam Torahnya, yang disebut sebagai Torat Hamasiah. Itu sebabnya di dalam Kohelet Rabbah, pasal 11 ayat 7, situ dikatakan, Torah yang kita pelajarin saat ini, di dunia ini sekarang, ini cuma sia-sia, vanity, dibandingkan dengan Torah Hamasiah. Dibandingkan nanti dengan Torah yang akan diajarkan oleh Masiah. Inilah proses konversi, proselyte, proses Baltesufa yang akan kita lakukan sesuai dengan Taurat Hamasiah. Konversi sekarang nggak ada artinya apa-apa dibandingkan nanti proses konversi yang akan dilakukan oleh Masiah melalui Taurat Hamasiah. Apa Taurat Hamasiah yang bisa kita praktikkan sekarang? Galatia 6 ayat 2. Bertanggung-tanggunganlah kamu dalam menanggung bebanmu sekarang ini. Mazmur 55 ayat 23. Dengan cara demikian kamu memenuhi Taurat Hamasiah. Jadi ini goal kita belajar Torah. Ya. Bahwa Torah yang kita pelajari sekarang itu masih belum ada apa-apanya dibanding dengan Torah yang akan kita pelajari nanti bersama Masiah. Itu sebabnya jangan pernah sampai meninggalkan aspek Masiahnya atau meninggalkan Yeshua dari Torah. Ini akhir dari slide Parasat Yitro. Nanti kita akan lanjutkan dengan Q&A. Kalau Kak Ferim ada pertanyaan, kita tutup dengan berkat dulu. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam. Asher Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torat emet v'chai olam nata betochenu. Baruch atah Hashem noten ha-Torah. Besem Yeshua Mesichenu. Amin v'amin. Diberkatilah Engkau Hashem Elohim kami, Raja semesta alam, yang telah memberikan kepada kami Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Hashem, sang pemberi Torah, di dalam nama Masiah Yeshua, kita sama-sama katakan, Amin.